Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu, beserta rekan-rekan media. Pada kesempatan ini kembali saya melanjutkan berita resmi statistik secara nasional yang sudah disampaikan oleh Ibu Deputi Statistik dan Jasa BPS Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, juga akan menyampaikan berita resmi statistik untuk Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan yang pertama saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen atau IHK. Kemudian yang kedua adalah perkembangan nilai tukar petani atau NTP. Kemudian juga saya akan menjelaskan juga bagaimana perkembangan pariwisata dan transportasi. Dan nanti terakhir saya juga akan menyampaikan terkait IKG, Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan yang pertama bagaimana indeks harga konsumen yang kita kenal dengan inflasi. Ada dua kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk inflasi. Yang pertama adalah untuk Batam. Di bulan Juli, Batam mengalami inflasi sebesar 0,27. Kemudian demikian juga dengan Tanjung Pinang mengalami inflasi 0,35. Sehingga gabungan dari dua kota IHK ini menjadikan KEPRI inflasi di bulan Juli sebesar 0,27. Nah, kemudian kalau kita lihat inflasi tahun kalender dari Januari sampai Juli, Batam mencapai 0,92, kemudian Tanjung Pinang 0,76. Sehingga kalau kedua kota ini digabung, maka inflasi tahun kalender sampai dengan bulan Juli di tahun 2023 ini sudah mencapai 0,89. Kemudian kalau kita bandingkan kondisi Juli 2023 dengan Juli 2022, maka Batam mengalami inflasi year on year sebesar 2,40. Nah, sementara Tanjung Pinang masih di bawah Batam, yaitu di 1,47. Sehingga kalau kedua kota ini digabung, maka inflasi Juli year on year KEPRI adalah sebesar 2,29. Nah, kita lihat bagaimana posisi kota inflasi KEPRI Batam itu di urutan ke-19 ya, dari 24 kota inflasi yang ada di se-Sumatera. Sementara Tanjung Pinang berada di urutan ke-12 ya, dan tertinggi itu ada di kota inflasi di Sumatera, Gunung Sitoli, kemudian diikuti oleh Dumai ya, kemudian Tanjung Pandan, Padang dan seterusnya, dan terendah itu ada di kota Lok Sumawe yang mengalami deflasi sebesar 0,04. Sementara yang Bandar Lampung yang di urutan ke-23 mengalami inflasi dan ini merupakan inflasi terendah sebesar 0,03. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat inflasi year on year, Juli 2023 dibandingkan dengan Juli 2022 se-Sumatera, posisi Tanjung Pinang berada pada urutan ke-18, yaitu di 1,47, kemudian Batam berada di urutan ke-10 ya, dengan inflasi yang sebesar 2,40. Jadi kalau kita bandingkan di 24 kota IHK di Sumatera, inflasi tertinggi itu adalah di Bengkulu ya, dengan inflasi sebesar 3,23%, dan terendah itu di Gunung Sitoli ya, 0,50%. Ya, jadi Batam menduduki urutan ke-10 dan Tanjung Pinang menduduki urutan yang ke-20 untuk kota-kota inflasi year on year di Sumatera. Baik, kita lihat ya untuk Kota Batam. Menurut kelompok pengeluaran, ya, dengan inflasi sebesar 0,27 itu berasal dari kelompok makanan minuman dan tembakau mengalami deflasi 0,20. Kemudian
pakaian dan alas kaki inflasi 0,30, perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 0,07. Nah, sementara perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi 0,41. Selanjutnya adalah kelompok pengeluaran kesehatan ada sedikit mengalami inflasi yaitu sebesar 0,01. Kemudian transportasi mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu 1,35. Kemudian untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan tidak ada perubahan, hampir tidak ada perubahan. Dan untuk kelompok rekreasi, olahraga dan budaya mengalami deflasi sebesar 0,50. Dan untuk pendidikan, penyediaan makanan dan minuman restoran hampir tidak ada mengalami perubahan. Dan terakhir adalah dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 0,19. Sehingga dari hitungan untuk semua kelompok pengeluaran ini, Batam mengalami inflasi di bulan Juli sebesar 0,27. Nah, bagaimana dengan Tanjung Pinang? Kita lihat untuk Tanjung Pinang, untuk kelompok minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,51. Jadi kelompok ini lebih tinggi di Tanjung Pinang dibandingkan dengan Kota Batam. Kemudian untuk pakaian dan alas kaki ada sedikit inflasi sebesar 0,01. Kemudian kalau kita lihat kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,05. Demikian juga dengan kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Itu deflasi sebesar 0,02. Nah, berbeda juga dengan Batam untuk kesehatan. Kalau Batam mengalami sedikit inflasi, namun untuk Kota Tanjung Pinang ternyata mengalami deflasi sebesar 0,56. Namun untuk transportasi sama dengan Batam, Tanjung Pinang juga mengalami inflasi yang cukup tinggi, 1,74. Nah, sementara untuk kelompok lainnya, informasi, komunikasi dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, untuk Kota Tanjung Pinang mengalami deflasi masing-masing dengan 0,16 dan 0,33. Sementara untuk pendidikan dan penyediaan makan dan minuman restoran belum atau hampir tidak mengalami perubahan. Dan terakhir adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,25. Nah, kemudian kalau kedua kota ini digabung, maka untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi, demikian juga dengan kelompok pakaian, alas kaki, perumahan air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian juga dengan kelompok transportasi, ya, kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dan kita lihat memang penyumbang tertinggi itu berasal dari kelompok pengeluaran transportasi, yaitu sebesar 1,40, di mana di Kota Batam sendiri adalah 1,35 dan tertinggi, dan Kota Tanjung Pinang lebih tinggi. Ya, inflasi yang terjadi di kelompok transportasi sebesar 1,74. Sehingga kalau kedua kota ini digabung, inflasi menjadi sebesar 1,40. Ya, jadi dari kedua kota ini juga yang mengalami deflasi, gabungan dari kedua kota ini sehingga ada kelompok yang mengalami deflasi. Yang pertama adalah dari kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 0,38, kemudian juga dari kelompok kesehatan mengalami deflasi 0,08. Dan demikian juga dengan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,02. Ya. Jadi ini adalah inflasi, baik inflasi secara bulanan maupun inflasi year on year untuk kelompok pengeluaran menurut kota inflasi. Selanjutnya adalah kita lihat komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar. Ya, jadi kita lihat untuk kedua gabungan ini ternyata cabai merah menyumbang atau andilnya cukup tinggi, ya,
inflasi yang ada di Kepulauan Riau. Kemudian juga diikuti dengan angkutan darat, ya, angkutan laut, bawang merah, kentang, rokok kretek filter, beras, cabai hijau, ikan tongkol, kontrak rumah. Ini adalah 10 dari sekian ratus komoditi yang kita evaluasi bagaimana perkembangan harganya, dan ini adalah komoditi tertinggi penyumbang inflasi yang terjadi baik di Kota Batam dan di Kota Tanjung Pinang. Nah, kita lihat untuk Kota Batam ternyata ada sawi hijau, minyak goreng, telur ayam ras, bayam. Ini adalah andil penyumbang deflasi, ya. Jadi komoditi-komoditi yang mengalami penurunan cukup signifikan itu berasal dari komoditi sawi hijau yang turunnya hampir 50%, ya, yaitu sekitar 45,40%. Kemudian juga berasal dari komoditi minyak goreng, telur ayam, bayam, daging ayam ras, kemudian juga dari ketimun, air kemasan, emas perhiasan, sabun cair, dan kacang panjang. Nah, kita lihat untuk Kota Batam, ya. Jadi Kota Batam, kalau tadi gabungan, sekarang untuk Batam sendiri 10 komoditi yang mempunyai andil inflasi terbesar. Itu berasal dari cabai merah, ya. Kemudian juga angkutan udara, angkutan laut, bawang merah, kentang, brokoli, ikan tongkol, kontrak rumah, rokok kretek filter, dan beras, ya. Ya, jadi memang kita lihat penyumbang terbesar itu memang selain dari tadi angkutan udara, ternyata juga adalah cabai, ya, cabai merah. Nah, kemudian untuk komoditi yang memberikan andil terhadap deflasi berasal dari komoditi sawi hijau, minyak goreng, telur ayam ras, bayam, daging ayam ras, kemudian juga air kemasan, ketimun, emas perhiasan, sabun cair, dan sabun deterjen. Nah, bagaimana dengan Tanjung Pinang? Nah, 10 komoditi yang mempunyai andil inflasi terbesar, hampir sama dengan Batam, juga berasal dari komoditi cabai merah. Kemudian juga angkutan laut, demikian juga dengan angkutan udara, rokok kretek filter, bawang merah, kemudian cabai hijau, telur ayam ras, baju anak setelan, roti manis, dan ban luar mobil. Dan 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di bulan Juli 2023 itu berasal dari komoditi sawi hijau, daging ayam ras, minyak goreng, kangkung, ketimun, dari bayam, pepaya, kacang panjang, tas sekolah, dan vitamin. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian komoditi-komoditi baik yang memberikan sumbangan terhadap deflasi maupun terhadap inflasi untuk Batam dan Tanjung Pinang, termasuk juga ketika kedua kota ini digabungkan. Nah, demikian informasi mengenai indeks harga konsumen. Maka selanjutnya saya akan menyampaikan nilai tukar petani atau NTP. Nah, kita lihat di nilai tukar petani dengan ada 7 subsektor, yaitu dari tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan. Nah, ini adalah subsektor bagian daripada kita untuk menghitung nilai tukar petani. Nah, kita lihat ada komoditi yang mengalami peningkatan. Yang mengalami peningkatan berasal dari tanaman perkebunan rakyat yang meningkat 0,74%. Jadi sudah di atas 100, yaitu dengan NTP sebesar 103,60. Kemudian juga berasal dari peternakan, ya, naik 0,17% dengan NTP 101,83. Dan subsektor lainnya mengalami penurunan berasal dari tanaman pangan yang turun 0,04% dengan NTP yang masih di bawah 100 sebesar 98,71. Diikuti oleh hortikultura juga mengalami penurunan NTP sebesar 2,7%. Namun memang angka NTP di hortikultura masih di atas 100 dengan angka sebesar 102,83. Demikian juga dengan perikanan, sudah NTP-nya di bulan Juli sebesar 109,35, itu turun dari Juni sebesar 1,17%.
Kemudian nelayan dengan NTP 110,04 itu turun dari kondisi bulan Juni sebesar 1,222%. Dan pembudidaya ikan dengan NTP yang masih di bawah 100 yaitu sebesar 96,7, ini angka sudah turun dari bulan Juni sebesar 0,20%. Sehingga secara keseluruhan NTP Kepri turun 0,84% di angka 104,78 di bulan Juli. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan bagaimana perkembangan nilai tukar petani di 3 tahun terakhir. Kita lihat bagaimana kondisi di 2021, kemudian 2022, nah kemudian 2023. Memang kita lihat bahwa kondisi 2023 ternyata NTP-nya di bawah kondisi 2022. Walaupun memang masih di atas kondisi 2021. Nah, kita lihat bagaimana kalau di bulan Juni sudah sempat meningkat NTP-nya dari 105,66, namun di bulan Juli kembali menurun menjadi 104,78. Jadi kalau kita lihat mantumannya ada penurunan 0,84%, dan kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 penurunannya jauh ya. Jadi ada turun 4,71%. Baik, kita lihat NTUP. NTUP itu adalah turunan dari NTP, tetapi tidak lagi mengakomodir biaya pengeluaran di luar daripada pengeluaran untuk kegiatan pertanian. Baik, kita lihat ada beberapa subsektor sama saya kira dengan nilai tukar petani, maka subsektor yang mengalami peningkatan NTP itu berasal dari NTUP itu berasal dari tanaman perkebunan rakyat yang naik 0,69% menjadi NTP sebesar 99. Ya, jadi NTUP di tanaman perkebunan rakyat di bulan Juli 2023 masih 99 di bawah 100. Nah, peternakan ada kenaikan 0,16% menjadi 101,92. Nah, kemudian yang mengalami penurunan berasal dari kelompok tanaman pangan yang turun 0,27% menjadi 94,73. Kemudian hortikultura turun 3,01% menjadi 99,92. Kemudian perikanan turun 1,41% menjadi NTP sebesar 108,87. Demikian juga dengan kelompok nelayan yang turun 1,47% menjadi NTUP sebesar 109,48, dan kelompok pembudidaya ikan juga mengalami penurunan 0,28% menjadi 97,32. Sehingga secara keseluruhan NTUP Kepri itu turun 1% ya, menjadi 102,33 dari 103,37 di bulan Juni 2023. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKRT Provinsi Kepulauan Riau. Jadi ini seperti inflasi di perkotaan. Nah, ini adalah bagaimana perubahan harga atau inflasi deflasi yang ada di pedesaan. Nah, ternyata berbeda dengan inflasi yang terjadi di perkotaan. Kalau di pedesaan ternyata mengalami deflasi, yaitu sebesar minus 0,02. Dan kalau kita lihat indeks konsumsi rumah tangga pedesaan di tahun kalender Juli 2023 sudah mencapai 0,96, dan kemudian kalau kita bandingkan IKRT di Juli 2023 terhadap Juli 2022 ada peningkatan sebesar 1,92%. Nah, demikian informasi mengenai nilai tukar petani, dan selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata dan transportasi,
tetapi masih kondisi Juni 2023. Baik, yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, kita lihat periode 2019 sampai dengan 2023. Untuk 2023 kita lihat ada peningkatan yang sangat signifikan dari Mei ke Juni, ya. Dari 99.359 meningkat menjadi 171.453 wisman. Sehingga kalau kita bandingkan perkembangannya month to month, yaitu dari Juni dibandingkan dengan Mei di tahun 2023 ini ada kenaikan 72,56%. Nah, ini tentunya terkait dengan selain daripada pemulihan ekonomi yang terjadi pada saat ini juga akibat adanya musim liburan di bulan Juni. Nah, kemudian kalau kita bandingkan year on year, Juni 2023 dibandingkan dengan Juni 2022, ada kenaikan yang sangat signifikan juga, yaitu dari 57.469 menjadi 171.453. Jadi ada kenaikan yang 198,34%. Bahkan kalau kita lihat situasi ya dari Januari sampai Juni 2023 dibandingkan dengan Januari Juni 2022, maka kenaikannya lebih signifikan lagi, yaitu ada kalau kita hitung dalam persen sebesar 665,85%. Sehingga secara kumulatif kita lihat dari di Januari sampai Juni 2022, wisman yang sudah berkunjung ke Kepulauan Riau ada sebanyak 95.173, dan di tahun 2023 dari Januari sampai Juni sudah mencapai 728.879 wisman. Jadi memang itu bisa kita simpulkan memang bahwa kondisi Kepri itu sudah mengalami pemulihan demi pemulihan, dan mudah-mudahan angka ini akan terus meningkat ya, yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi secara keseluruhan di wilayah Kepri sudah semakin membaik. Nah, hal ini juga masih dilengkapi dengan selain daripada wisman, kita lihat dari pintu mana saja mereka masuk. Ada 4 pintu masuk di Kepulauan Riau, yaitu di Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun. Dan kalau kita lihat mantumannya semua mengalami peningkatan. Ya, di Batam meningkat 73,61%, Tanjung Pinang juga meningkat 79,48%, Bintan 75,62%, Karimun 31,87%. Ya, kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, maka peningkatannya lebih besar lagi, seperti di Batam meningkat 238,48%, kemudian Tanjung Pinang juga mengalami peningkatan 120,03%, Bintan 110,61%, dan Karimun mengalami peningkatan 87,93%. Dan selanjutnya adalah kita ingin melihat negara utama asal wisman yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Kita lihat bandingkan Mei ke Juni di tahun 2023. Nah, dari Singapura adalah pengunjung yang paling terbesar, di mana di Mei itu kunjungan wisman dari Singapura sebanyak 52.430 orang. Sementara di tahun 2023 di bulan yang sama sudah menjadi 109.163. Demikian juga yang berasal dari negara Malaysia mengalami peningkatan, India, Tiongkok, Filipina, Australia, kemudian juga dari negara Inggris. Jadi semua mengalami peningkatan, kita bisa lihat di layar, ya.
di mana persentase kunjungan itu Singapura memberikan untuk Juni 2023 wisman terbesar dari seluruh wisman yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Jadi ada 63,67%. Malaysia itu ada 11,59% dari total kunjungan wisman, India 4,46% dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat, kita kumulatifkan wisman yang berkunjung dari Januari sampai Juni 2022 ke Januari Juni 2023, perubahannya bahkan jauh lebih signifikan. Seperti dari Singapura. Ya, kalau dari Singapura itu di tahun 2022 di semester pertama itu yang berkunjung sebanyak 48.681 wisman. Namun di bulan Januari sampai Juni 2023 sudah mencapai 412.262. Demikian juga yang terjadi dari Malaysia, India, Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan negara lainnya. Sehingga kalau kita lihat proporsinya, wisman dari Singapura yang masih yang terbanyak, yaitu sekitar 56,56% dari total wisman yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Kemudian juga selain Singapura dari Malaysia 14,02%, India 4,74%, dan seterusnya. Ya. Kemudian indikator lainnya yang menunjukkan kinerja yang semakin membaik di Kepulauan Riau adalah dari perkembangan tingkat penghunian kamar hotel atau kita singkat dengan TPK. Ya, ini memang TPK untuk hotel berbintang. Nah, kita lihat untuk tahun 2023 TPK-nya memang sudah di atas dari 2 tahun sebelumnya. Di mana di bulan Mei TPK itu 41,87, namun di bulan Juni sudah 52,54% kamar yang sudah terisi di hotel berbintang yang ada di seluruh Kepulauan Riau. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, maka TPK itu adalah 45,21. Jadi memang sudah ada perubahan 7,33 poin. Sementara kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya ada peningkatan sebesar 10,67 poin. Ya, kemudian selain perhotelan, maka kita juga melihat indikasi dari jumlah penumpang dari angkutan udara, ya, dari Mei ke Juni. Nah, ini juga mengalami ada beberapa yang meningkat. Nah, kalau kita lihat untuk angkutan udara, ya, yang datang itu di Mei 2023 adalah 213.857. Namun di bulan Juni ada menurun 17,01%, ya. Maaf, 12,01% menjadi 186.242. Namun yang berangkat ada peningkatan, ya, di mana di bulan Mei yang berangkat itu sebesar 180.447 dan di bulan Juni berangkat 193.112 penumpang. Jadi ada kenaikan 7,02%. Jadi, tapi secara keseluruhan jumlah penumpang yang berangkat itu, ini yang domestik, Bapak Ibu sekalian, masih turun, di mana jumlah penumpang yang berangkat itu di bulan Mei adalah sebesar 394.304 penumpang dan di bulan Juni sebesar 379.354 penumpang. Jadi ada turun sekitar 3,79%. Nah, bagaimana dengan internasional? Nah, ternyata internasional dari Mei ke Juni mengalami penurunan, di mana penumpang yang datang ada penurunan 2,45% dari jumlah penumpang angkutan udara yang datang itu 1.510 dan berangkat itu
1.473. Demikian juga yang berangkat di bulan Mei itu ada 2.312 yang berangkat dan yang datang dan yang berangkat adalah untuk yang berangkat dari 2.312 di bulan Mei, maka di bulan Juni menurun 2.149 penumpang. Jadi ada penurunan sekitar 7,05%. Nah, selain penumpang angkutan udara, kita juga merilis jumlah penumpang angkutan laut dari Mei di bulan Juni. Nah, kalau untuk penumpang angkutan laut, kita lihat kondisinya hampir sama ya. Secara domestik, bahwa di bulan Mei itu jumlah penumpang angkutan laut ada sebesar 410.001 orang. Dan yang berangkat, yang datang di bulan Juni menurun 363.223 penumpang. Jadi ada penurunan sekitar 11,41%. Namun untuk yang berangkat di bulan Mei ada sebanyak 369.654 penumpang dan di bulan Juni menjadi 377.482 penumpang. Jadi ada peningkatan 2,12%. Sehingga kalau digabung baik jumlah yang datang maupun yang berangkat, untuk angkutan laut dari Mei ke Juni masih mengalami penurunan, yaitu dari 779.655 di bulan Mei menurun menjadi 740.709 penumpang. Kemudian itu tadi untuk yang domestik, demikian juga untuk yang internasional. Nah, untuk internasional ternyata mengalami peningkatan, Bapak Ibu sekalian, ya, baik yang datang maupun yang berangkat. Sehingga kalau kedua yang datang dan berangkat ini digabung, di bulan Mei itu ada sebanyak 415.010 orang ya penumpang internasional, dan di bulan Juni meningkat menjadi 568.149 penumpang. Jadi ada kenaikan 36,90%. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian mengenai kondisi angkutan maupun keparawisataan. Dan terakhir saya akan menyampaikan indeks ketimpangan gender yang kita singkat dengan IKG di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, IKG itu adalah sebagai ukuran ketimpangan gender. Mengapa perlu ukuran ketimpangan gender? Yang pertama adalah bahwa pembangunan manusia menekankan pada kesempatan perluasan pilihan. Jadi tidak membeda-bedakan, ya. Jadi memberikan peluang kepada siapapun, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian pembangunan manusia akan optimal apabila ketimpangan pencapaian antar individu itu rendah, terutama antar gender. Nah, kemudian untuk mengetahui ketimpangan gender, maka diperlukan ukuran yang representatif dan dapat menunjukkan karakteristik ketimpangan, sekaligus memberikan petunjuk untuk solusi penyelesaiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, indeks gender selama ini disusun oleh BPS. Apa itu indeks gender? Yang pertama saya ingin menjelaskan ada indeks pembangunan gender atau IPG. Ini adalah adopsi dari Gender Development Index atau JDI dari UNDP. Kemudian IPG, ya, indeks pembangunan gender itu adalah untuk mengukur perbandingan capaian dimensi pembangunan manusia menurut gender, ya, baik perempuan terhadap laki-laki. Nah, indeks pemberdayaan gender atau IDG adalah adopsi dari Gender Empowerment Mission atau kita singkat dengan GEM. Nah, IDG, ya, yaitu indeks pemberdayaan gender, mengukur peran aktif perempuan dan laki-laki di dalam ekonomi
maupun politik dan dalam pengambilan keputusan. IPG berfokus pada peningkatan kapabilitas perempuan dan laki-laki, sementara IDG berkaitan dengan penggunaan kapabilitas tersebut. Jadi ada dua indeks yang diukur untuk mengukur indeks ketimpangan gender. Nah, sehingga indeks ketimpangan gender itu adalah adopsi dari Gender Inequality Index atau GII yang di penghitungan UNDP. Jadi IKG menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Dan selanjutnya adalah perubahan GEM menjadi GII di tingkat global. Ya, jadi GEM itu adalah Gender Empowerment Measure menjadi Gender Inequality Index di tingkat global. Sehingga sejak tahun 2010 UNDP tidak lagi menyusun GEM dan sudah menggantikannya dengan GII, yaitu Gender Inequality Index. Nah, adapun kelemahan metodologi dari GEM, di GEM itu adalah mengkombinasikan nilai absolut dengan nilai relatif sehingga negara dengan pendapatan yang tinggi akan tentunya memiliki nilai GEM yang tinggi. Indikator GEM cenderung bias ke perkotaan. Contoh, distribusi pendapatan perempuan dan laki-laki tidak mengikutsertakan sektor perempuan. Nah, GEM menggunakan rata-rata aritmatik sehingga capaian dimensi yang rendah dapat dikompensasi oleh capaian dimensi yang lebih tinggi. Nah, sementara GII memperbaiki kelemahan GEM tersebut, sehingga GII tidak menggunakan lagi indikator pendapatan untuk menghindari bias capaian pendapatan dan bias daerah perkotaan. Kemudian juga sudah menggunakan, selain menggunakan formula aritmatik, juga menggunakan geometrik dan harmonik. Nah, mengapa IKG menjadi ukuran ketimpangan gender? Yang pertama adalah IKG itu memiliki rujukan di tingkat global, yaitu Gender Inequality Index. Kemudian juga sudah menggunakan metode yang lebih baik dibandingkan dengan indeks gender sebelumnya, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, dan dapat diaplikasikan setiap tahun di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Apa itu IKG? IKG adalah adopsi dari GII yang diaplikasikan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal oleh karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki di dalam dimensi kesehatan, reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Jadi memang ketimpangan ini sudah mengakomodir baik dari dimensi kesehatan, reproduksi, pemberdayaan, dan juga dari pasar tenaga kerja. Nah, kita lihat bagaimana peran IKG dalam RPJPN 2025 ke 2045 nanti. Jadi ada 17 arah atau tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045. Yang pertama kita lihat dari transformasi Indonesia. Di transformasi Indonesia kita lihat dari sisi transformasi sosial. Di sana ada kesehatan untuk semua, kemudian ada pendidikan berkualitas yang merata, kemudian perlindungan sosial yang adaptif. Dan dari sisi transformasi ekonomi ada iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi. Ya, kemudian juga penerapan ekonomi hijau, ada integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, dan juga sudah mengakomodir transformasi digital dan juga perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari transformasi tata kelola adalah bagaimana kepemimpinan unggul dan masyarakat sipil yang
partisipatif. Ini adalah transformasi Indonesia ke depan. Dengan landasan transformasi, stabilitas, ketangguhan diplomasi, di mana di sana ada hukum berkeadilan, ketahanan berdaya gender atau kawasan, kemudian juga keamanan nasional dan demokrasi substansial. Kemudian juga mengakomodir dari stabilitas ekonomi makro dan ketangguhan diplomasi. Kemudian selain itu kita juga mengukur dari ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Yang pertama adalah dari agama dan kebudayaan yang maju, kemudian dari arah keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif, kemudian lingkungan hidup berkualitas, ketahanan energi, air, dan ketersediaan pangan, kemudian ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dan selanjutnya adalah kerangka implementasi transformasi itu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, kemudian mewujudkan kesinambungan pembangunan. Nah, ini adalah 17 arah atau tujuan pembangunan Indonesia Emas di 2025 menuju 2045, sehingga salah satu dari landasan transformasi yaitu dari ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, yaitu dari keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif itu didapatkan indikator yang pertama adalah indeks kualitas keluarga, kemudian indeks ketimpangan gender. Nah, ini adalah peran IKG di dalam RPJPN untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Nah, adapun dimensi dan indikator IKG, kita lihat dimensi di GII itu adalah maternal mortality ratio. Kemudian yang kedua adalah adolescent birth rate. Nah, ini adalah menunjukkan dimensi kesehatan reproduksi, sehingga di indikator IKG menjadi proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Ini adalah menjadi indikator di dalam IKG. Kemudian yang kedua adalah proporsi perempuan di usia 15 sampai 49 tahun yang pada saat melahirkan hidup pertama berusia di bawah usia 20 tahun. Itu kita singkat dengan MHPK 20. Kemudian dari dimensi pemberdayaan, ya. Kalau di indikator GII yang pertama adalah persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA, kemudian juga persentase anggota legislatif. Nah, kalau untuk di indikator IKG itu menjadi persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA dan persentase anggota legislatif. Nah, kemudian dari dimensi pasar tenaga kerja, di indikator GII itu kita lihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Demikian juga di indikator IKG, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Jadi kalau kita lihat memang hanya dari dimensi kesehatan yang ada perubahan gitu ya, dari sisi MMR menjadi MTF dan dari sisi ABR menjadi MHPK 20. Nah, kita lihat kerangka kerja penghitungan IKG. Dari sisi kesehatan reproduksi, yaitu di mana proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan atau MTF, dan kemudian proporsi perempuan berusia 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia di bawah usia 20 tahun, maka itu kita jadikan menjadi indeks kesehatan reproduksi perempuan. Kemudian di pemberdayaan dari persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA, baik untuk perempuan dan laki-laki. Ya, kemudian juga kita lihat dari persentase anggota legislatif
Dan dari dimensi pasar tenaga kerja tadi TPAK. Jadi perempuan dari pemberdayaan digabung dengan perempuan dari persentase anggota legislatif itu menjadi indeks pemberdayaan perempuan. Nah, demikian juga dengan laki-laki dari pemberdayaan dan laki-laki dari persentase anggota legislatif itu menjadi indeks pemberdayaan laki-laki. Nah, kemudian dari tingkat partisipasi angkatan kerja akan didapatkan baik indeks pasar tenaga kerja perempuan maupun indeks pasar tenaga kerja laki-laki. Nah, dari indeks gender perempuan diperoleh dari indeks kesehatan reproduksi perempuan, digabung dengan indeks pemberdayaan perempuan dan indeks pasar tenaga kerja perempuan. Kemudian indeks gender laki-laki didapatkan dari indeks pemberdayaan laki-laki dan indeks pasar tenaga kerja laki-laki. Sehingga indeks ketimpangan gender itu adalah dilihat dari perbedaan antara indeks gender perempuan dan indeks gender laki-laki. IKG akan optimal apabila kesehatan reproduksi perempuan baik pemberdayaan dan pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi setara. Baik, mari kita lihat indeks ketimpangan gender di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022. Kalau kita lihat dari dimensi kesehatan reproduksi, ya, proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan adalah sebesar 0,057. Kemudian proporsi perempuan yang melahirkan hidup pertama berusia di bawah usia 20 tahun sebesar 0,125. Ya. Kemudian kita lihat dari persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA, kita lihat bahwa persentase laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Di mana laki-laki ya dari dimensi pemberdayaan itu sebesar 60,73, sementara perempuan adalah sebesar 58,4. Kemudian kita lihat persentase laki-laki perempuan di legislatif. Ya, ini lebih jauh lagi ketimpangannya. Laki-laki itu ada 91,11% yang dalam legislatif. Sementara perempuan hanya 8,89. Nah, kita lihat juga dari dimensi pasar tenaga kerja, TPAK laki-laki sebesar 86,44, sementara untuk perempuan adalah sebesar 50,68. Sehingga dari ketiga dimensi ini, maka nilai IKG 2022 untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 0,395. Nah, angka ini kita lihat bagaimana perkembangan indeks ketimpangan gender ya dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Untuk perkembangan IKG itu sendiri fluktuatif ya. Di mana dari 2018 ke 2009 meningkat, kemudian di 2002 meningkat, namun di 2021 kembali menurun menjadi 0,387. Kemudian di 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,395. Tentunya penurunan dari 20 ke 2021 itu mungkin ini adalah terkait dari pandemi COVID yang terjadi di tahun tersebut. Mari kita lihat bagaimana dari sisi dimensi kesehatan reproduksi. Nah, kalau kita lihat angka MTF itu mengalami kecenderungan penurunan ya dari 2018 sampai ke 2022. Bahkan di 2022 sudah menjadi 0,057. Artinya ada perbaikan ya, ada perbaikan proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Jadi ini sebenarnya walaupun angkanya menurun tapi menunjukkan adanya perbaikan proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak lagi di fasilitas kesehatan, jadi semakin kecil. Nah, sementara untuk MHPK, yaitu proporsi perempuan yang usia 15 sampai 49 tahun saat melahirkan hidup
pertama berusia di bawah 20 tahun juga mengalami fluktuasi ya. Kalau di tahun 2020 sempat mengalami meningkat 0,139, namun di 2021 menurun menjadi 0,115, namun di 2022 sudah mengalami peningkatan menjadi 0,125. Kemudian dari sisi dimensi pemberdayaan. Nah, persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan, ya, kalau kita lihat memang laki-laki dari tahun ke tahun hampir mengalami cenderung ya stagnan tapi di atas ya, walaupun memang terlihat di 2021 2022 ada peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sementara untuk perempuan kecenderungan menurun ya, dari 17,78 di 2018 menjadi 8,89% di 2022 terhadap total legislatif yang ada di masing-masing tahun. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA. Nah, ternyata laki-laki persentasenya masih lebih tinggi ya dibandingkan dengan persentase perempuan. Ya, dan kondisi 2022 laki-laki itu sebesar 60,73%, kemudian di kelompok perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki 58,4%. Kemudian kita lihat perkembangan di dimensi pasar tenaga kerja. Ya, persentase pekerja laki-laki memang masih lebih tinggi dibandingkan perempuan sejak tahun di setiap tahunnya, yaitu di mana di tahun 2022 laki-laki itu sebesar 86,44, kemudian untuk perempuan TPAK-nya di bawah laki-laki yaitu sebesar 50,68. Ini adalah perkembangan indeks ketimpangan gender dilihat dari ketiga dimensi tersebut. Dan kalau kita lihat secara nasional, bagaimana posisi KEPRI? Nah, KEPRI itu berada di bawah rata-rata nasional, di mana Indonesia 2021 adalah sebesar 0,465 dan Indonesia di 2022 itu 0,459. Jadi memang dari 21 ke 2022 semakin membaik ya, semakin ketimpangannya semakin menurun ya. Jadi kita bisa lihat ya di KEPRI di antara Babel dengan Jakarta ya posisinya. Nah, sehingga kita bisa lihat ya bahwa ketimpangan gender di sebagian besar provinsi menunjukkan adanya perbaikan ya. Jadi peningkatan ketimpangan gender di KEPRI sebesar 0,008. Ya, memang untuk KEPRI masih ada peningkatan ya. Dari 0,387 menjadi 0,395. Kemudian kita lihat ya secara berurutan posisi ketimpangan KEPRI itu berada pada urutan kelima ya, setelah DI Yogyakarta, kemudian DKI Jakarta, diikuti oleh Bali, kemudian oleh Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, baru kemudian diikuti oleh KEPRI. Jadi ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketimpangan gender paling tinggi adalah dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita lihat penurunan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,003 dan Gorontalo menurun 0,032, Sulawesi Barat menurun 0,033, Bengkulu 0,042 dan Sulawesi Tenggara menurun 0,04. Dan 5 provinsi dengan perubahan paling cepat itu DKI Jakarta berubah 0,126, Bali 0,056, Papua Barat 0,01, Kepulauan Riau 0,008 dan Kalimantan Timur 0,007. Ini adalah provinsi IKG paling lambat.
Baik, kita lihat selain provinsi, kita lihat bagaimana juga ketimpangan gender di kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Nah, Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Tanjung Pinang. Nah, yang mengalami ketimpangan gender yang menunjukkan adanya perbaikan di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang menurun dari 0,294 menjadi 0,124. Kemudian Karimun ya juga mengalami penurunan dan Batam ya sedikit mengalami penurunan. Sementara untuk Bintan, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas mengalami peningkatan, sehingga kalau ke 7 kabupaten kota ini digabung maka Kepri di tahun 2021 sebesar 0,387 meningkat menjadi 0,39 di tahun 2022. Nah, dari hasil penghitungan di tingkat kabupaten kota kita bisa lihat dari 2018 ke 2022 ya. Dalam bentuk tabel angka kita lihat bagaimana kondisi ya yang tadi bahwa yang mengalami perbaikan berasal dari Tanjung Pinang, Karimun dan Batam, sementara yang lainnya mengalami peningkatan. Nah, adapun IKG terendah itu adalah di Tanjung Pinang, ya, dan IKG tertinggi itu di 2022 adalah di Natuna sebesar 0,835. Ya, jadi Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi menunjukkan ada ketimpangan yang paling rendah yang ada di Kepri di tahun 2022 sebesar 0,124 dengan angka-angka yang berasal dari MTF, MHPK, kemudian keterwakilan laki-laki perempuan di anggota legislatif, kemudian juga dari sisi pendidikan dan TPAK. Demikian juga Natuna, sehingga inilah kondisi tertinggi maupun terendah IKG yang ada di Kepulauan Riau. Kemudian Tanjung Pinang juga menjadi kota ya yang mengalami IKG paling cepat ya. Nah, jadi ada penurunan 0,170 dan yang paling lambat adalah di Bintan sebesar 0,032 di tahun 2022. Nah, saya kira demikian informasi yang bisa saya sampaikan secara keseluruhan berita resmi statistik yang biasanya memang kita hanya menyampaikan inflasi, kemudian juga nilai tukar petani dan perkembangan pariwisata dan transportasi. Namun pada kali ini kita juga menyampaikan bagaimana perubahan indeks ketimpangan gender untuk di tahun 2022. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya pada kesempatan ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.